Selamat siang Pak Guru. Oke, siang. Perkenalkan, nama saya Gloria dari kelas 10-3. Kita mewawancara terkait pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tujuan wawancara ini untuk kita mendapatkan manfaat tentang pentingnya kebersihan lingkungan atau kerja bakti di lingkungan sekolah. Nah, jadi pertanyaan nomor 1 adalah mengapa kebersihan sekolah perlu dijaga? Kebersihan sekolah itu anggap saja inilah rumah kita. Yang pertama kita lihat sekolahku rumahku. Kan biasa pernah lihat sekolahku rumahku. Kalau kebiasaan di rumah itu kamu buat rumah itu bersih, maka kamu datang di sekolah, sekolahku rumahku. Tanpa disuruh daun di depannya kita sudah ambil lihat. Hal kecil berdampak besar bagi orang lain. Nah, kalau kamu tempatnya sekolahku rumahku, maka setiap kali datang tidak usah disuruh dulu. Kamu lakukan. 1 hari, 2 hari orang akan melihat. Orang sekian puluh mata yang ada sementara melihat dan guru juga melihat. Kok siswanya dia bagus ya. Tiap pagi datang tanpa disuruh dia ambil daun. Contohnya hari saya ambil daun 10, saya lihat bersih. Kalau seandainya ini sekolah bersih, maka semua orang akan datang ke sekolah ini. Mereka punya pertama lihat itu ke sekolah itu kelihatannya bagus atau tidaknya, bersih atau tidak dilihat dari kebersihan dulu. Itu faktor yang pertama, bersih atau tidaknya, bukan lihat ke dalam dulu. Kalau sudah bersih, orang yang pertama dia senang sekali. Aduh, puji Tuhan sekolahnya bersih. Nanti yang berikut baru nanti dia melihat kepada siswanya. Itu kebersihan itu hal yang paling utama dan terutama dalam diri kita, khususnya mulai dari rumah sampai di sekolah. Begitu. Baik, pertanyaan berikutnya, apa tujuan utama kegiatan kerja bakti di sekolah? Kerja bakti itu adalah bagaimana melibatkan siswa untuk dia mau bisa berperan aktif untuk melihat. Saya bukan hanya sekolah sini, saya bukan hanya menimba ilmu sini, tapi saya mencintai sekolah ini, itu wajib saya mengikuti serta dalam memberikan kebersihan, ikut serta bersihkan. Kalau mau bilang bersih, Bapak dan Ibu guru juga bisa sapu bersih kok. Tapi apa gunanya ada siswa di sekolah ini? Kalau hanya tukang bersih, kasih bersih, ya sudah. Terus nanti bilang apa? Tugasnya siswa itu apa? Hanya datang mau belajar. Ya, hanya pada akhirnya apa? Tidak peduli dengan lingkungan. Tapi kalau kamu di sini mulai dididik untuk bagaimana bersih-bersih, satu ketika kamu di tempat lain orang tidak ragukan tentang dirimu soal kebersihan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pelaksanaan kerja bakti dilakukan di sekolah kita? Biasanya kan pembagian untuk kerja bakti di sekolah ya, dibagi. Dibagi itu biasanya peguru dengan SMA itu di luar bersihkan. Kenapa di luar dibersihkan? Supaya orang tamu yang lalu lalang ke bandara, ke mana-mana lihat, wih, sekolah ini bagus, anak-anak parkir di motor depan, tapi juga bersih dan dibagi. Jadi itu dibaginya ya 1 bulan 2 kali ya, MMK. 1 bulan 2 kali kan kebersihannya. Tergantung dari kesiswaan. Biasanya ada waktu dibagi dan semua siswa terlibat. Jika siswa ini terlibat itu berarti siswa itu tidak masuk. Dan ketika dia masuk waktu dibagi dia tidak mau mengambil bagian untuk kebersihan. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat kerja bakti bagi lingkungan sekolah dan siswa sendiri? Manfaatnya adalah mengajarkan kita untuk belajar bertanggung jawab lewat kepercayaan yang diberikan. Kalau hari ini Bapak dan Ibu kasih kepercayaan tentang hal kecil saja bersihkan, terus kita tidak melakukan, itu berarti ya satu ketika mau dipercayakan untuk tanggung jawab yang berikut kita tidak bisa bertanggung jawab dalam hal itu. Jadi tanggung jawab juga, guru juga bertanggung jawab untuk pantau siswa, tapi juga ada tanggung jawab yang kita diajarin untuk belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, tapi juga tanggung jawab terhadap nama baik kelas, tapi juga tanggung jawab untuk bagaimana tentang lingkungan yang bersih itu bertanggung jawab. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan siswa terhadap kerja bakti di lingkungan sekolah? Sebenarnya dari tanggapannya siswa, guru lihat mereka sebenarnya antusias, tidak ada yang mengeluh. Kalau seandainya dia mengeluh, itu berarti dia salah sekali ya, perlu diajarin banyak. Dan selama guru lihat tidak ada siswa mengeluh soal kebersihan. Kalau dia mengeluh soal kebersihan itu berarti siswanya pemalas. Dan di rumah itu orang tua biarin saja begitu, pemalas. Akhirnya kebiasaan ketika ada di luar disuruh kerja dia pemalas, banyak mengeluh sana sini. Itu di situ. Makanya kalau dari peguru, orang tidak akan meragukan diri kita di mana-mana. Hal yang pertama adalah bagaimana kita rajin. Dalam banyak aspek orang akan senang dengan kita. Kita tidak akan lapar, banyak orang senang dengan kita dan semua orang akan suka dengan kita karena faktor kita rajin.
Oke, baik, pertanyaan terakhir, apa yang bisa dilakukan agar kerja bakti lebih rutin dan menyenangkan? Kalau guru lihat, sebenarnya tiap pagi itu sebenarnya sudah ada jadwal sih sebenarnya. Hanya ya kadang berjalan, kadang tidak. Tapi Pak Guru berharap ke depannya lagi, setelah setengah semester ini kita evaluasi, ke depannya lagi yang bertugas untuk kebersihan itu pagi-pagi sebenarnya dia sudah datang, supaya juga dia tanpa disuruh dia sudah ambil sapu, dia sudah bantu untuk membersihkan. Khususnya buat yang SMA, dia sudah punya tanggung jawab. Bisa lihat adik-adik SMP, mari kita kerja bakti kalau dia sudah tahu jadwal tuh. Jadi tiap paginya sebenarnya lebih lagi tuh ke situ sebenarnya sih. Demikian yang bisa Pak Guru menjelaskan, ada memberikan jawaban, kurang dan lebihnya nanti ditambahkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Guru untuk waktu dan kesempatan. Oke, baik. Ya, baik, selamat siang adik-adik. Di sini saya dari kelas 10-3. Perkenalkan, nama saya Gloria bersama kelompok datang ingin mewawancarai ke adik-adik kalian. Di sini pelajaran bahasa Indonesia yang saya ingin wawancarai ke kalian. Nah, temanya tuh tentang manfaat kerja bakti di sekolah. Nah, tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan manfaat kerja bakti di sekolah. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan nomor 1, yaitu apa tujuan utama kegiatan kerja bakti di sekolah? Untuk tujuan utamanya itu untuk membuat lingkungan sekolah tetap terjaga dan tidak tercemar oleh sampah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana pelaksanaan kerja bakti di lingkungan sekolah Anda? Cukup baik karena di sela-sela pembelajaran kita kadang diberikan waktu untuk membersihkan kelas dan lingkungan sekitarnya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu apa manfaat kerja bakti bagi lingkungan sekolah dan siswa sendiri? Untuk membuat lingkungan lebih nyaman dan tidak tercemar. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana tanggapan kalian terhadap kerja bakti di lingkungan sekolah? Sangat baik. Sangat baik. Ya. Yaitu pertanyaan terakhir adalah apa yang bisa dilakukan agar kerja bakti lebih rutin dan menyenangkan? Apa? Mungkin Apa yang bisa dilakukan agar kerja bakti itu bisa lebih rutin dan menyenangkan untuk kalian? Dan bekerja bersama-sama dengan teman-teman agar lebih seru. Baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya adik-adik. Sekian. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik, selamat siang Om Anwar. Di sini perkenalkan, nama saya Gloria, saya dari kelas 10-3. Di sini saya ingin mewawancarai Om Anwar. Kami mendapatkan tugas wawancara dari guru bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia. Nah, di sini temanya itu tentang manfaat kerja bakti di lingkungan sekolah. Nah, jadi tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan manfaat kerja bakti di lingkungan sekolah. Nah, berikut nanti ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Om Anwar, dan Om Anwar perlu untuk menjawab pertanyaan ini. Ada sekitar 5 pertanyaan. Oke, kita masuk langsung ke pertanyaan nomor 1, yaitu apa tujuan utama kerja bakti di lingkungan sekolah? Tujuannya supaya lingkungan sekolah itu bisa bersih, ya toh. Itu tujuannya. Oke, baik. Berarti kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana pelaksanaan kerja bakti dilakukan di lingkungan sekolah kita? Pelaksanaannya ya setiap kelas kan harus bersihkan di setiap kelasnya masing-masing toh, di lingkungannya masing-masing. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu apa manfaat kerja bakti bagi lingkungan sekolah dan siswa sendiri? Manfaatnya itu kerja bakti itu bersih, itu pangkal sehat. Bersih itu pangkal sehat. Jadi kalau tidak bersih, kalian mau belajar tuh bagaimana? Iya toh. Jadi harus bersih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Bagaimana tanggapan siswa terhadap kerja bakti di lingkungan sekolah? Ya, siswa harus
kerjasama dengan guru untuk bersihkan sekolah. Pertanyaan nomor 5, pertanyaan terakhir yaitu apa yang bisa dilakukan agar kerja bakti lebih rutin dan menyenangkan? Ya, setiap 1 bulan itu harus ada kerja bakti, ya toh, di sekolah supaya lingkungan sekolah itu bisa nyaman, ya toh, bersih, sehat. Oke, baik, terima kasih Om Anwar untuk waktu dan kesempatannya yang telah diluangkan untuk kami. Oke. Terima kasih.